Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi semua. Keluarga yang saya hormati, pada kesempatan ini kita telah membaca, mengulang sabda Buddha, yaitu tentang Amitabha atau Amitocing. Kenapa setiap kematian di dalam tradisi Mahayana itu dibaca Amitocing atau Amitabha? Tentunya ini ada dasarnya. Buddha Amitabha di dalam prasetyanya atau tekadnya itu pernah berikrar. Bisa Bapak Ibu buka halaman 70, paling terakhir halaman belakang, halaman 70. Buddha Amitabha pernah berikrar, pernah berjanji. Kita baca bersama-sama. Jika aku telah mencapai Anuttara Samnya Sambodhi, makhluk-makhluk yang berada dalam 10 penjuru alam ada melakukan kebajikan 6 paramita, mengulang-ulang namaku siang dan malam dengan batin terpusat, ingin terlahir di tanah suciku saat meninggal dunia, aku dengan para bodhisattva akan menjemputnya. Dalam seketika dapat terlahir di tanah suciku surga Sukawati. Bila tidak, maka biarlah aku tidak mencapai Anuttara Samnya Sambodhi. Inilah alasan kenapa umat Buddha, khususnya dalam tradisi Mahayana, itu setiap kematian maupun peringatan kematian itu minta dibacakan Amitocing ini. Tidak setiap acara kematian itu membaca Amitocing ini, karena dalam agama Buddha sendiri memang ada beberapa aliran dan tradisi. Biasanya kalau peringatan-peringatan umat datang hadir di sini atau lewat live streaming atau Zoom, saya tanya sembahyangnya mau cara pakai apa, pakai parita atau mau pakai yamking. Itu saya membuat pilihan itu kepada umat Buddha yang minta doa dengan satu harapan, mungkin yang meninggal itu di masa hidupnya beliau suka yamking atau suka pergi ke kelenteng atau wihara-wihara yang beraliran tradisi Mahayana, sehingga biasanya minta yamking. Namun ada juga umat Buddha yang semasa hidupnya itu pergi ke wihara-wihara yang tradisi Theravada, ada minta yang membaca Pali, ya. Keduanya mempunyai tujuan yang sama, sebetulnya tidak langsung ditujukan kepada yang meninggal sebetulnya. Jadi seseorang melakukan kebajikan atau pelimpahan jasa ini sebetulnya lebih banyak ditujukan kepada yang hidup ini, ya, untuk pertama kali. Jadi seseorang bisa melakukan pelimpahan jasa karena kita mempunyai kebaikan dari membaca kitab suci, sutra, atau membaca parita. Kebaikan itulah yang kita limpahkan kepada leluhur yang meninggal. Tanpa seseorang mempunyai kebaikan, ya bagaimana mungkin bisa memberi? Tanpa memiliki sesuatu, bagaimana bisa memberi sesuatu kepada orang yang telah meninggal? Bukan berarti berlaku hukum matematika. Hukum matematika itu kan memberi berkurang, kemudian yang diberi bertambah, kan seperti itu. Tapi dalam istilah pelimpahan jasa ini sebetulnya tidak ada sesuatu yang bertambah maupun berkurang. Nah, adanya apa? Adanya kondisi simpatik, kondisi bahagia. Ibarat seseorang yang meninggal itu mau melakukan satu perjalanan jauh, ya, kemudian kita simpatiki dengan dikirim doa. Rasa simpatik itulah yang membuat batin pikiran yang meninggal itu bahagia. Pikiran batin yang bahagia itulah yang mengkondisikan seseorang untuk menempati alam bahagia. Kalau yang dilakukan yang masih hidup atau keluarga yang ditinggalkan melakukan kejahatan-kejahatan, tentunya juga akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi menderita, kondisi sedih, ya. Maka di kalangan tradisi Mahayana, di saat upacara
kematian itu maupun upacara yang lain itu persembahannya itu dilarang memakai makanan ya yang berasal dari makanan yang berjiwa, ikan dan daging ya, karena akan mengkondisikan arwah itu menderita sedih ya. Dalam tradisi Mahayana biasanya makanan itu vegetarian ya itu. Kenapa diperingati ke 49 hari tidak 40 hari atau hari-hari yang lain? Dalam tradisi Mahayana 49 hari adalah hari yang menentukan bahwa besok hari ke-50 itu hari menentukan kelahiran di alam mana. Maka kesempatan bagi keluarga yang masih hidup membekali, membuat rasa simpatik bahagia arwah itu mempunyai kondisi bahagia sebagai bekal arwah itu akan terlahir di mana. Kalau dibuat sedih ya susah, tentunya juga akan mempengaruhi kelahiran di alam berikutnya. Kita buat perasaan bahagia yang akan mendorong untuk terlahir di alam bahagia. Namun ada juga dalam tradisi yang lain, seseorang meninggal tidak menunggu 49 hari untuk terlahir kembali. Begitu seseorang itu meninggal satu tempat, langsung seketika itu juga terlahir di alam yang lain. Namun tentunya ini ada dua pelajaran bukan yang berbeda, keduanya berasal dari Sang Buddha, tergantung tradisi yang dipakai. Nah, ternyata sampai saat ini pun yang mereka tidak mengikuti tradisi Mahayana pun juga 49 hari juga ikut ya. Karena siapa tahu ya, atau mengikuti tradisi yang sudah ada yang berlaku umum di kalangan umat Buddha, bahwa pelimpahan jasa itu sangat penting di saat 49 hari ini. Mudah-mudahan harapan dari keluarga yang ditinggalkan untuk memberi simpatik, untuk membekali keluarga kita yang telah meninggal, dengan hari ini kita melakukan pelimpahan jasa, apa yang diharapkan keluarga benar-benar menjadi kenyataan. Almarhumah benar-benar menempati alam surga bahagia, dan sebagai wujud bakti dan hormat telah dipersembahkan saji-sajian yang terpilih ini sebagai simbol rasa hormat, rasa bakti ketika beliau masih hidup. Semoga dengan selesainya pelaksanaan acara doa 49 hari ini, keluarga yang ditinggalkan akan merasa lega, puas ya, karena telah menunjukkan bakti dan hormat kepada yang telah meninggal. Semoga Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat benar-benar mendengar doa-doa kita dan segera menjemput arwahnya dan menempatkan di alam surga sucinya. Dan setelah dilahir di alam surga bahagia, surga Sukawati, arwah beliau selalu memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga selalu mendapatkan kesehatan, kedamaian, ketentraman, kemudahan hidup yang selalu menjadi dambaan kita setiap saat. Sabbi sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.